Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Ori Pratama. Saya perwakilan dari kelompok dalam materi Hukum Islam. Di kelompok 6 memiliki 6 anggota. Yang pertama itu Nurhana Putri Joviana, yang kedua Muhammad Habibi, yang ketiga Akila Caesara Mesyalinda, yang keempat ada saya sendiri, M. Aditya Ori Pratama, yang kelima Sarah Khairiyah, dan yang keenam adalah Fahria Ananda. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi hukum Islam. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari al-fiqh, al-islami, atau dalam keadaan konteks tertentu dari asy-syariah al-islami. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut Islamic law. Dalam Al-Quran dan Sunnah, istilah al-hukm, al-Islam tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqh. Pembahasan kedua adalah pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam itu ada hukum syarak. Hukum syarak adalah ketetapan dari Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hukum syarak ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum ta'lifi, dan yang kedua adalah hukum wadhi. Hukum ta'lifi adalah ketetapan Allah yang berkaitan langsung dengan perbuatan manusia. Hukum ta'lifi dibagi menjadi 5. Yang pertama itu wajib, yang kedua manadub atau sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima itu mubah. Yang pertama wajib. Wajib adalah perbuatan yang harus dilakukan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan hukuman. Contohnya seperti meninggalkan sholat 5 waktu dan juga meninggalkan puasa Ramadan. Yang kedua mandub. Mandub adalah perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan, namun jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman. Contohnya seperti sedekah sunnah. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah perbuatan yang harus ditinggalkan dan jika dilakukan akan mendapat hukuman. Contohnya seperti mencuri atau memakan harta anak yatim. Yang keempat makruh. Makruh adalah perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Namun jika dilakukan tidak akan mendapatkan hukuman. Seperti mencicipi makanan di saat sedang melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah mubah. Mubah adalah pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat atau tidak berbuat, di mana tidak ada ganjaran ataupun hukuman saat kita melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah hukum wadhi. Hukum wadhi adalah ketetapan Allah yang menjadi sebab, syarat, atau penghalang hukum ta'lifi. Hukum wadhi dibagi menjadi 8. Yang pertama itu sabab, syarat, mani, sah, batal, fasid, azimah, dan yang terakhir ruksah. Yang pertama adalah sabab atau sebab. Sabab adalah sesuatu yang menjadi alasan atau penyebab keberadaan suatu hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah datangnya bulan Ramadan yang menjadi sebab diwajibkannya puasa. Yang kedua adalah syarat atau syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu hukum atau perbuatan dianggap sah. Jika syarat tidak terpenuhi, kewajiban belum berlaku. Contohnya adalah suci dari hadas kecil yang menjadi syarat sahnya sholat. Yang ketiga mani atau penghalang. Mani adalah kondisi atau hal yang menghalangi keberlakuan suatu hukum. Ada 2 jenis mani. Yang pertama mani yang membatalkan sebab, contohnya adalah kepemilikan harta yang seharusnya menjadi sebab wajibnya zakat. Yang kedua mani yang membatalkan hukum, contohnya adalah keadaan haid atau nifas yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk melaksanakan sholat atau puasa. Yang keempat adalah sah.
Sah adalah perbuatan yang telah memenuhi ketentuan syariat dan dianggap sah dalam muamalah atau transaksi. Suatu perbuatan dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Misalnya seperti jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada penghalang yang membatalkan. Yang kelima ada bat atau batal. Batal adalah kebalikan dari sah. Suatu perbuatan yang dianggap batal jika terdapat kerusakan atau cacat pada pokok-pokoknya atau rukun, atau jika tidak memenuhi syarat. Contohnya seperti akad pernikahan yang tidak memenuhi rukun dianggap batal. Yang keenam ada fasid atau rusak. Fasid memiliki arti yang serupa dengan batal, yaitu rusak atau cacat. Beberapa ulama, khususnya dari mazhab Hanafi, membedakan fasid dan batal. Fasid adalah perbuatan yang cacat pada sifatnya tetapi sah pada pokoknya. Sementara batal adalah perbuatan yang cacat pada pokoknya. Yang ketujuh ada azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum asal yang berlaku secara umum dan mutlak tanpa keringanan. Contohnya adalah kewajiban sholat, zakat, dan puasa. Setelah itu yang kedelapan adalah rukhsah. Rukhsah adalah keringanan atau pengecualian dari hukum azimah yang diberikan karena adanya uzur atau halangan atau kondisi tertentu. Misalnya seperti orang yang sakit atau dalam perjalanan yang disebut musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan tetap harus dapat menggantinya di lain hari. Selanjutnya adalah sumber hukum Islam. Yang pertama adalah dari Al-Quran, sumber hukum primer dan fundamental dalam Islam yang keautentikannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber kedua adalah As-Sunnah, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan atau qauliyah, perbuatan atau fi'iliyah, maupun persetujuan atau takririyah. Dan yang terakhir adalah al-ijma. Al-ijma ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ijma syarih atau eksplisit, yang kedua adalah ijma sukuti atau diam. Selanjutnya adalah ciri-ciri hukum Islam. Ciri-ciri hukum Islam yang pertama itu, hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam. Yang kedua, hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dicerai pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Yang keempat, hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas. Yang kelima, hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis, seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Yang keenam, hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Dan yang terakhir, hukum Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi atau hukum taklif, yaitu al-ahkam, al-kamsah, yang terdiri atas 5 kaidah jenis hukum. Ajaran agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masyarakat manusia sedang mengalami krisis dan sudah menantikan Islam sebagai agama baru yang membawa tata aturan yang dapat mewujudkan kebahagiaan bagi kehidupan perseorangan maupun masyarakat, dan di antara tata aturan itu ialah fiqh Islam. Tata aturan tersebut bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, yang juga merupakan wahyu Tuhan yang tidak langsung, karena Rasul SAW tidak pernah berbuat salah atau mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pada kedua sumber tersebut, kita dapati segi-segi hukum yang bermacam-macam, antara lain hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum kenegaraan, hukum internasional, dan lain-lain. Setiap abli hukum Islam faqih,
harus terikat dengan teks kedua sumber tersebut kalau tidak ada teks yang memberikan ketentuan langsung. Dan yang terakhir, tujuan hukum Islam. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. Secara umum, tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 6. Sebagai penutup, saya akan membacakan pantun. Duduk santai di beranda rumah, sambil membaca buku agama. Hukum Islam itu anugerah, menuntun hidup dengan bijaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.